perkenalkan, kami dari mahasiswa STI Sampit. Kebetulan kan abang di sini tokoh masyarakat juga di sini. Siap. Kebetulan kita ada tugas dari dosen pengampu tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga nih bang. Oh ya, ya bagus itu. Nah, dari sini kita ada mau wawancara, ada pertanyaan-pertanyaan yang mau kita tanyakan sama abang itu nah. Oke. Berkaitan tentang. Ya yang intinya Pancasila ini bang. Oh ya, siap siap. Ya, mungkin bisa kan, ayo silakan. Ya. Kita perkenalan aja dulu bang. Iya. Ini kenalkan, nama saya Irhamni, saya semester 2. Ini teman saya. Saya Nanda bang. Ya, ini. Saya Juni. Ya, yang lagi ini. Bayu. Bayu. Saya Ilham. Ya, Ilham. Silakan. Setelah itu kita langsung ke inti pertanyaan aja bang ya. Ya. Identitas negara kita kan Pancasila nih bang. Ya. Kalau menurut abang sendiri Pancasila tuh apa gitu bang? Jadi kebetulan saya juga sebagai pemangku adat yang ada di sini, lembaga pasukan Motanoi. Terima kasih untuk adik-adik dari mahasiswa yang telah berkunjung bertanya tentang sekilas Pancasila, dan saya senang dan saya akan menjawab pengetahuan saya tentang apa itu Pancasila. Sebelumnya, tabe selamat linguna latai, salam suhujud karending malempang. Adil kata lino bacura bin kasaruga, basingat kajubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera untuk kita semua, nama budaya. Sekilas tentang kebudayaan, ibaratnya tadi di sini juga kita masuk di dalam ranah kebudayaan, dan yang kita pertanyakan adalah Pancasila tadi. Nah, apa maknanya Pancasila bagi kita juga? Pancasila ini sangat penting, yang mana kita tahu Pancasila mendidik kita dari sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya, yang dimana pondasi negara Republik Indonesia ini tidak terlepas dari kelima sila ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana semua sila ini sebenarnya bagi abang pribadi mendidik kita orang Indonesia, yang utamanya untuk masalah persatuan, kesatuan. Ini jangan ada perbedaan. Sama di dalam lambang Pancasila itu sendiri, di bawahnya ada tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda kita tetap satu. Nah, inilah makna Pancasila itu sendiri yang harus kita terapkan di dalam masyarakat, sehingga terbentuknya yang tadi masyarakat madani, masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan tertib. Begitu. Ya, ini masih lanjutkan pertanyaannya lagi bang. Ya, siap. Kita ini kan sebagai orang Indonesia nih bang, Iya. kita harus punya jiwa rasa nasionalisme, Iya, iya. atau cinta tanah air. Kalau menurut abang sendiri rasa nasionalisme itu apa gitu bang? Nah, nasionalisme itu tidak ada lain sebagai ibaratnya rasa kecintaan kita terhadap negara ini. Misalnya, ketika ada negara lain ataupun negara tetangga mengeksploitasikan ibaratnya sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang kita miliki. Nah, ada yang katakan NKRI itu harga mati. Yang namanya harga mati ini, di mana jiwa kita berikan dan kita serahkan kepada langit dan bumi, di mana bumi pertiwi itu ada, yaitu Republik Indonesia ini. Nah, nasionalisme ini pengertiannya, di mana kita sebagai bangsa dan sebagai rakyat Indonesia harus memahami kecintaan kita terhadap negara ini tadi. Merah putih bendera kita, simbol kita Pancasila. Nasionalisme terkandung di dalam wadah ini tadi. Nasionalisme ini telah mengajarkan kita bagaimana rasa kecintaan kita terhadap negara. Seperti itu. Jadi inilah yang bisa saya pengertian tentang apa itu nasionalisme, rasa cinta kita terhadap negara ini. Jadi ada pernah saya ukir di dalam hati saya sebagai anak bangsa, saya pernah berpikir seperti ini. Apa yang bisa kamu berikan terhadap suku, bangsa, dan negara ini? Tapi jangan pernah kamu berpikir apa yang bisa negara ini. Misalnya seperti ini, yang banyak kan kita, mohon maaf, anak-anak muda sekarang selalu berpikir begini, apa sih yang bisa diberikan negara ini buat aku?
gini. Nah, ini tanda orang tidak memiliki yang namanya nasionalisme. Tetapi ketika ada nasionalisme ini ke dalam jiwa seseorang, dia akan berkata, apa yang bisa saya berikan kepada negara ini dan suku bangsa ini? Itu orang yang berjiwa nasionalisme. Nah, mungkin hanya itu penjelasan abang tentang nasionalisme. Mungkin adik-adik yang lain bisa bertanya lagi. Nyangkut masalah Pancasila. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat Dayak itu, proses Pancasila yang didalami oleh masa-masa pedalaman yang lalu gitu gimana Bang? Maksudnya bisa sampai sekarang orang Dayak bersatu gitu menyatukan kan dengan proses Pancasila ini, mengaplikasikannya itu seperti apa? Ya, jadi kami mengaplikasikan Pancasila ini sebagai semboyan falsafah Huma Betang, di mana kita tahu Huma Betang itu didirikan panjang dan besar. Di dalam Huma Betang ini terdiri dengan berbagai kekeluargaan. Misalnya paman, bibi, misalnya ada di situ semua. Dan kenapa saya katakan falsafah Huma Betang ini bisa kita kaitkan dengan Pancasila? Karena Huma Betang ini mengajarkan toleransi di dalam agama, kepercayaan misalnya. Kemudian di dalam ibaratnya memilih siapa dia, siapa aku, di situ ada. Jadi di sini kita memiliki kesatuan yang kuat di dalam satu lingkup kekeluargaan itu tersendiri. Kita masak sama-sama misalnya tadi. Nah, misalnya seperti ini, kita lihat kan, kita terapkan Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetap satu seperti ini. Misalnya saya punya bibi di dalam rumah Betang ini. Bibi saya beragama Muslim. Saya orang agamanya Katolik. Nah, ketika bibi saya dia punya keponakan yang masih kecil, dia mau sholat ke masjid, otomatis saya menjaga anaknya. Nah, hal inilah yang dididik oleh bangsa Dayak, suku Dayak, sehingga persatuan ini sangat kami dukung yang namanya Pancasila, karena ada berkaitan dengan falsafah Huma Betang itu sendiri. Nah, seperti itu. Kenapa orang Dayak itu mudah bersatu? Karena dia sangat yakin dan sangat menghargai yang namanya Pancasila. Seperti itu. Toleransinya kuat. Orang Dayak itu kita bisa lihat persatuannya kuat. Ketika yang satu disakiti, maka mereka akan berbondong-bondong mendatangi. Namun pada intinya dilihat dulu positif dan negatifnya. Kalau yang salah tetaplah salah. Kalau yang benar yaitu tadi harga mati. Sama dengan Indonesia yang mendidik kita, NKRI harga mati. Menurut abang nih, apakah abang setuju bahwa Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia? Sangat setuju, karena 1945 sudah dideklarasikan oleh Pak Bung Karno sendiri bahwa kita memang harus, bukannya memang wajib untuk yang namanya belajar tentang Pancasila, karena pendahulu kita Pak Bung Karno telah mengatakan jadilah bangsa dan negara yang kuat di negaramu. Nah, jika kamu beragama Muslim, jangan menjadi orang Arab. Jika kamu beragama Kristen Katolik, jangan menjadi orang Barat. Jika kamu menjadi orang Hindu, jangan menjadi orang India. Tetaplah menjadi warga negara, mencintai suku dan bangsanya. Seperti itu. Jadi inilah kenapa konsep kita sangat setuju Pancasila ini harus diterapkan. Ya, memang anak-anak muda dari SMP, SD-nya, kemudian SMA, misalnya sampai perguruan tinggi, ini harus kita terapkan anak muda kita tentang ibaratnya pendidikan Pancasila ini. Karena Pancasila adalah dasar untuk mengayomi masyarakat Indonesia supaya kita bisa mencintai satu sama lain. Dari orang Jawa misalnya tadi, Flores, Bugis, Madura, Dayak, kita bisa bersatu dalam ikatan bingkai NKRI ini tadi. Seperti itu. Nah, ini kan menurut abang sendiri proses berbangsa bernegara yang baik itu seperti apa gitu? Proses berbangsa dan bernegara yang baik itu bagus pertanyaannya. Nah, di dalam kita berproses memang signifikannya kita melihat lingkungan yang ada. Negara kita terdiri dari pulau-pulau. Nah, terkadang sikap daripada toleransi ini
terkadang kita lihat banyaknya kesenjangan sosial di mana-mana. Jadi bagaimana sikap kita bisa menyatukan ini tadi dengan cara ini tadi bertahap. Kenapa dari dulu mungkin kalian tahu kita selalu dikatakan dengan negara berkembang. Kita selalu dikatakan dengan negara yang ibaratnya tadi yang suka ribut atau ini. Inilah perlunya pengertian dari dini sehingga perkembangan ini bisa menjadikan kita sebagai manusia Indonesia lebih mengutamakan yang namanya toleransi, sehingga terciptalah tadi masyarakat madani seperti saya katakan. Sebagai mari sebagai anak bangsa kita harus bisa jeli memikirkan hal ini. Kita harus selalu berpikir positif, jangan yang negatif terus. Atau orang tadi jangan kita yang maunya ribut terus. Atau kita bisa ibaratnya bekerja sama dengan baik. Inilah modal kita dalam mencapai suatu tujuan tadi masyarakat madani. Nah, dulu pendahulu-pendahulu kita mungkin menginginkan hal yang sama, pastinya terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dalam sila Pancasila ini sudah ada dalam butir-butirnya. Jangan nanti ketika kita menjadi ormas, kita menuntut dengan pemerintah misalnya ini, kita menuntut pada pemerintah, mana sila misalnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kok nggak adil seperti ini? Terkadang kita hanya menuntut, padahal kita tidak tahu bahwa kita sendiri adalah Indonesia. Seharusnya itu yang saya katakan tadi. Jangan pernah berpikir apa yang bisa negara ini berikan padamu, tetapi pikirkan apa yang bisa kamu berikan kepada negara ini. Itu. Ini motivasi saya untuk adik-adik semua. Nah, sekilas nih, ini kan dari mahasiswa SDA Sampit, yang dimana kita tahu juga anak-anak SDA Sampit sudah banyak membanggakan daerah dari alumninya maupun mahasiswanya. Saya mau bertanya juga nih, mungkin bisa diwakili. Nah, untuk kedepannya kalian mau seperti mahasiswa misalnya, apa yang perlu kalian terapkan sehingga mahasiswa ini berjiwa Pancasila dan nasionalismenya kuat? Nah, ini harus kalian jawab. Nah, abang mau dengar pendapat kalian sebagai mahasiswa. Mungkin bisa mengenai bagaimana cara kita menerapkan Pancasila itu biar kuat lah. Jadi yang pertama itu kita harus menanamkan dari diri kita masing-masing bahwa keberagaman itu memang perlu. Contohnya kita nggak mungkin bisa punya mata satu. Bagaimana makanya kita diciptakan mata dua, hidung satu. Makanya kita diciptakan hidung dua. Makanya kita juga harus bersama-sama semua bekerja sama, bergotong royong misalnya dalam satu Pancasila itu. Jadi menanamkan dulu dalam diri kita masing-masing bahwa kebinekaan itu penting dan harus diterapkan dalam lingkungan bermasyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga tentang keberagaman itu tadi. Jadi jangan sampai istilahnya kita itu punya pikiran membeda-bedakan suatu golongan. Ya, benar. Ini orang Kristen, ya urusannya Kristen sendiri, kita Islam gitu. Sedangkan kita tuh masih bisa bergotong royong, misalkan orang Kristen punya Natal, setidaknya kita bisa membantu apa gitu, mengucapkan selamat gitu, bersilaturahmi antar suatu umat biar tidak istilahnya bersinggungan terjadi itu, karena kita kan satu Indonesia itu sama-sama darah kita, darah Indonesia, jadi harus memperkuat itu tadi. Bagus. Intinya tuh kan kita supaya tidak ada perbedaan dan tidak ada perpecahan dan terkotak-kotak lah gitu. Oh ya, bagus sih. Di Kalimantan khususnya ini kan banyak sekali pendatang. Iya. Dari mana-mana, dari Jawa, dari Madura. Iya. Kan banyak di sini. Beragam di sini. Khususnya kan kita kan sebagai tamu di sini. Iya. Nah, bagaimana sih sikap misalkan tuan rumah? Istilahnya kalau ada tamu yang berulah, yang berbuat yang nggak baik lah istilahnya. Bagaimana sikap tuan rumah selaku masyarakat adat Dayak di sini itu gimana? Ya. Jadi dalam kehidupan juga kita memiliki yang namanya etikat positif dan negatif. Tua.
kita sebagai tuan rumah sebenarnya selalu berperilaku positif. Kita sudah tahu bingkai kita adalah NKRI. Tidak ada larangan untuk orang Jawa masuk ke Kalimantan. Tidak ada larangan bagi orang Madura masuk ke Kalimantan. Cuman ini, kegiatannya harus positif. Karena di dalam tuan rumah sendiri, terkhusus kita suku Dayak, memegang yang namanya adat istiadat yang kental. Nah, ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kita juga berharap ke depan bagaimana. Nah, misalnya saya sebagai orang Kalimantan misalnya, ketika saya datang ke Jawa, otomatis tuan rumahnya wong Jawa. Jadi saya datang ke sana haruslah pakai adat budaya orang Jawa. Saya masuk rumah orang Jawa seperti apa, mungkin bisa diarahkan. Begitu juga dengan pendatang misalnya yang Jawa tadi sebaliknya. Datang ke sini kita arahkan, oh ini loh budaya adat kami, tradisi kami yang tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh dilakukan seperti ini. Nah, cuman kita tahu sendiri, etikat manusia kita tidak tahu. Terkadang inilah ada pilihan positif dan negatifnya. Nah, ketika manusia ini berbuat yang ibaratnya negatif, maka yang melaksanakan pelaksanaan daripada sistem yang ada di rumah orang Dayak itu sendiri ya melaksanakan hukum. Ya yang dinamakan sebagai hukum adat dan hukum positif juga masuk. Misalnya ada penistaan terhadap suku. Ada penguncilan ataupun menginjak harga diri orang Dayak misalnya. Ini kita akan lakukan dengan proses hukum yang ada. Ini kenapa bisa terjadi, kita akan tanyakan. Ini jangan lagi diulangi, sehingga tidak membuat manusia ini marah, sehingga tidak membuat suku ini marah dan memiliki trauma yang sama. Saya juga berharap, saya sebagai tadi kan tuan rumah, sebagai anak suku, sebagai putra daerah Kalimantan Tengah, saya berharap, saya mencintai negara ini. Saya berpikir besar, berjiwa besar. Saya tidak pernah berpikir saya harus membela suku Dayak, tapi tidak gitu. Itu yang pertama, saya bela suku Dayak. Yang kedua, saya juga berpikir saya harus membela negara ini. Karena saya tahu bendera saya merah putih. Karena saya tahu saya memiliki ibaratnya simbol negara, yaitu Pancasila, yang memang benar-benar harus saya pelajari di dalam jati diri saya, sehingga saya bisa menerapkan ilmu nasionalisme ini tadi. Mungkin itu saja Bang. Terakhir ini mungkin dari kami juga ya, tentang arti Pancasila ini sendiri. Kita sih banyak kita tahu nih orang Pancasila, apa ini Pancasila apa segala macam. Cuma kan di konteks luarnya itu Bang, orang kadang kan taunya arti Pancasila, cuma kan nggak pernah mengamalkannya, sekedar tahu aja kayak gitu. Nah, semoga yang kami di sini juga kedepannya tahulah arti Pancasila ini untuk mengamalkan dalam kita kehidupan berbangsa dan bernegara juga kan. Ya yang penting kan kita tetap NKRI. Iya, kita tetap NKRI. Nah, terima kasih atas waktunya Bang. Semoga di kesempatan lain kita bisa bertemu lagi. Nah, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.